بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. صلاة الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وشفيعنا Muhammad. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih terkait bagaimana kita menjadi seorang muslim sepenuhnya dan seutuhnya atau muslim kafah, dan larangan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang suka mengikuti tradisi dan budaya masyarakat lain, apalagi masyarakat jahiliyah. Dan kata jahiliyah dalam Islam itu tidak kemudian artinya bodoh, bisa jadi berperadaban layaknya hari ini Amerika dan Eropa dengan segala kemajuannya di bidang sains, teknologi, bahkan sampai ke bidang politik. Namun di saat mereka tidak sesuai dengan Islam, bahkan kemudian menjadikan Islam sebagai sebuah ancaman global, lalu kemudian menetapkan standar yang disebut teroris terhadap dunia Islam, bahkan mereka yang sebenarnya mempertahankan negaranya dari penjajahan kayak Palestina, ya, lalu seluruh pejuang-pejuang yang kemudian mempertahankan harga diri dan bangsanya disebut teroris. Namun di saat yang sama mereka menghabisi rakyat sipil dengan senjata canggih termodern, bahkan rela kemudian berbeda dengan PBB, namun sama sekali tidak disebut sebagai teroris. Nauzubillah. Makanya balik ke istilah jahiliyah di sini, bahwa jahiliyah di sini tidak berarti tidak berperadaban, tidak cerdas, tidak maju secara materi, tetapi yang dimaksud adalah manakala kemudian melanggar dan menjauhi atau bahkan menyelisihi Islam. Karena Islam itu adalah anti jahiliyah, ya. Anti jahiliyah karena Islam itu adalah artinya cerdas, maju, moderat. Inilah yang disebut di dalam Islam atau Quran disebut ulul albab, orang-orang yang kemudian cerdas hatinya. Ulul absar, orang yang begitu sensitif matanya, basirahnya. Lalu ulul nuha, orang yang akalnya begitu sangat cerdas sehingga mencegahnya dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, tidak memberikan efek terhadap keridhaan Allah, tidak memberikan kebaikan terhadap potensi terhadap ampunan Allah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai jahiliyah, dan Islam meminta kita untuk tidak jahil, apalagi menjadi jahiliyah, dan karenanya juga dilarang untuk latah mengikuti tradisi orang-orang jahiliyah. Ayatnya sudah jelas kita sebutkan bahwasanya udkhulu fis silmi kafa, masuklah ke dalam Islam secara total, wala tattabi khutuwati syaitan, janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, bahwa jahiliyah itu totalitasnya adalah syaitan, ya, karena itu adalah kebodohan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surah Al-Baqarah, ya, Allah katakan aminu kama amanan nas, berimanlah kalian wahai orang-orang Mekah atau orang-orang Madinah, kama amanan nasu, sebagaimana orang-orang beriman kepada Rasulullah itu kalangan sahabat. Kalau orang munafik menyatakan anu'minu kama amanas sufaha, pantaskah kami yang cerdas ini beriman ke Muhammad layaknya orang-orang yang bodoh itu. Nah, di sini pemirsa sangat jelas sekali betapa orang-orang non-muslim, termasuk dalam tanda kutip di sini adalah orang munafik, menganggap dirinya lebih baik, ya, dibanding orang-orang beriman, bahkan menuduh orang beriman sebagai bodoh karena begitu cepat percaya sama Rasulullah, ya. Sementara versi mereka tidak boleh langsung percaya, harus kritis dulu, ya, harus dalam tanda kutip meragukan dulu, mengujinya dulu secara validasi, ya, pembuktian dulu. Ini semua terkait kalau keagamaan, terkait keislaman, ini sebuah sistem yang tidak tepat karena ia melihat segalanya berdasarkan pada
perspektif yang namanya keraguan, padahal soal iman, soal akhirat, soal yang gaib, otoritasnya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu wahyu yang kemudian disampaikan lewat Jibril ke para nabi, terutama Rasulullah SAW, soal masalah kegaiban, otoritasnya adalah apa kata Allah dan kata Rasulnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh firman Tuhanmu sudah sempurna dari sisi kejujuran dan keadilannya, tidak mungkin salah. Karenanya basis daripada akidah di dalam Islam, keyakinan itu adalah al-yaqin, kata Allah Subhanahu wa taala alif lam mim. Dzalikal kitab, inilah Al-Qur'an la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Makanya mereka yang kemudian melihat Islam berdasarkan kacamata yang kita sebut filsafat keraguan, yang berangkat dari meragukan segala sesuatu, salah kaprah. Islam basisnya dalam aspek iman yang kita sebut keyakinan terhadap masalah gaib, itu adalah al-yaqin. Kenapa yakin? Karena sumber informasinya adalah semuanya yang otoritatif dalam aspek kebenaran, Allah, Jibril, Rasulullah. Lalu kemudian berita ini ditransmisikan dari era Nabi dengan jumlah yang begitu banyak yang nggak mungkin bisa sepakat melakukan kebohongan berjamaah. Ya, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya balik di sini terkait larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Abdullah bin Amr bin As, ini kalangan sahabat junior Abdullah bin Amr bin As, mengatakan man bana bi ardil musyrikin, siapa yang tinggal di negara-negara kaum pagan sekuler misalnya hari ini gitu ya, di Amerika, di Eropa yang tidak jauh dari Islam, wasana'a nairuzahum, lalu kemudian mereka merayakan tradisi hari raya mereka. Di sini Nairuz disebut itu adalah hari raya Persia, ya Iran di masa dulu, di masa itu, wa mahrajanatihim, dan juga mahrajan yaitu hari raya Majusi, wa tashabbaha bihim, dan ikut ya merayakannya seperti mereka, hatta yamut, sampai dia meninggal, maka khasira fi yaumil qiyamah, dia akan rugi besar kelak di hari kiamat. Walaupun di dunia ini sebetulnya juga sudah rugi karena salah jalan, tersesat, bahkan maghdub alaihim, mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tradisi dan termasuk hari yang diagungkan, hari raya kaum jahiliyah, ya termasuk hari ini kaum sekuler, ya mungkin kalau kita sebut misalnya ya tanggal 25 Desember lah, sambil biasanya kan hampir umumnya mal di kota-kota besar itu menampilkan pakaian sinterklas. Ya, bagaimana hukum muslim memakai pakaian sinterklas begini? Kalau dia pakaian yang sangat identik dengan agama atau tradisi tertentu, muslim nggak boleh pakai sama sekali. Ya, kalaupun misalnya ada pakaian yang sifatnya umum, ya kayak kaos, ya kayak jaket, ataupun misalnya jas, ya itu masih tidak masalah karena bukan identitas spesial dan khusus untuk mereka. Ya, makanya dibedakan antara pakaian yang seperti pakaian sinterklas ini yang sangat identik dengan agama lain, itu pegawai-pegawai muslim seharusnya sama sekali tidak ya memakainya, walaupun dalam rangka promosi, dalam rangka apa, karena itu adalah pakaian resmi identik dengan agama tertentu. Ya, tetapi kalau sifatnya kayak misalnya jeans, celana jeans, itu bukan identitas yang kemudian menjadi ini mereka itu. Tahun baruan bisa disebut itu produk sekuler, ya, yang kemudian booming di negeri-negeri muslim, walaupun hari ini alhamdulillah kita lihat sudah lebih steril karena pemahaman Islam lebih berkembang, ya. Karenanya sebagai penutup kita lihat Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidzu aduwwi wa aduwwakum auliya, jangan pernah menjadikan musuh Allah yaitu orang-orang non muslim ini
sebagai teman, tulquna ilaihim bil mawaddah, lalu kalian tunjukkan rasa cinta kalian, wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi, sementara mereka mengingkari dan mengingkari kebenaran yang kalian bawa. Oleh karena itu ini bukan ajaran teroris, tidak berarti bahwa kita memerangi, enggak, tetapi hanya menjaga identitas masing-masing, ya, dan itu secara sosial dibenarkan. Ya, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.